Sehat-sehat Pak Haji? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat berkat doa Ibu Diamond. Amin, amin, amin. Ya, Pak Haji Sutrisno, terima kasih sekali ya. Bapak malam ini mau hadir diundang ya sama Indosatu. Kita berbincang-bincang nih Pak, karena Bapak ini boleh dibilang inspirasi para wanita, termasuk saya sebagai suami yang luar biasa ya, setia sama istrinya, mau mengurusin istrinya. Mohon Bapak bisa menjelaskan tentang diri Bapak. Bapak juga seorang pengusaha ya, punya restoran banyak ya. Nama restorannya apa Pak? Aku kok lupa. Rumah makan Wong Jowo, Oh iya, Rumah Makan Ibu. Wong Jowo ya. Waktu itu saya waktu ke Lampung pernah ke restorannya Bapak ya. Nah, monggo Pak, Bapak tolong perkenalkan diri dan kalau tidak keberatan Bapak bercerita sedikit tentang istrinya Bapak gitu ya dan juga mengapa Bapak kok tertarik sama Swanghor. Dan yang terakhir, Bapak ini walaupun kerjanya sambil mengurus istri, juga ngurusin restoran, ngurusin travelnya Bapak, Bapak masih sempat menjalankan Swanghor. Bahkan nanti Bapak yang kedua kali ya traveling sama Swanghor, minggu depan kita ke Chengdu bersama ya, Pak Haji ya. Iya Gitu. Bu, Jadi mohon iya Bu. bercerita. Jadilah inspirasi buat kita semua, karena kita di sini kepingin sekali mendengarkan langsung dari Bapak ya. Bagaimana sih Bapak bisa menjalankan ini semua, apalagi Bapak tidak mengenal yang namanya multi level. Intinya seperti itu. Silakan Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Salam hormat saya kepada Ibu Diamond kita, Ibu Vita dan Pak Eri. Terima kasih Salam Pak. hormat saya kepada Pak Rusli dan Nyonya. Salam hormat saya kepada Bapak Diamond Bima dan Nyonya. Dan untuk rekan-rekan semuanya, ya. Perkenalkan, nama saya SPM Hadi Sutrisno ya, yang sesuai dengan yang saya tulis di situ. Eh, saya di Suanghor itu saat itu saya dibujuk ya, dirayu, diprospek oleh Bapak Rusli yang ya saat itu boleh dibilang awal awal dari Suanghor masuk di Indonesia ya. Nah, terus bicara, akhirnya kita sepakat mengundang Ibu Vita untuk ke Lampung. Itu di 2023 ya, Bu Vita ya. Ya betul Pak. Ya, itu. Jadi eh, saat itu memang begini Bu, dan rekan-rekan semua. Memang saya ini kebetulan juga ada beberapa penyakit yang mana kata dokter saya itu tidak boleh ngopi. Nah itu. Tetapi itu tadi, yang berani negur saya nggak boleh ngopi itu istri saya, anak perempuan saya, sama adik kandung perempuan saya. Kalau yang lainnya nggak berani negur saya. Jadi saya bilang begini, kalau saya nggak boleh ngopi, mendingan saya mati. Saya bilang gitu. Saya mau sakitnya kayak apa, saya harus ngopi. Saya bilang karena kopi ini udah kebutuhan buat saya gitu. Nah, qadarullah, alhamdulillah ya, Pak Rusli kebetulan memang sudah kenal sama beliau karena rumahnya juga tidak begitu jauh dan sebelum di Suangkor memang kami sama Pak Rusli itu ada bisnis kecil-kecilan lah gitu Bu kita. Nah, beliau merayu saya datang ngasih kopi. Nah itu pancingannya di situ Ibu kita. Pancingannya, nah ada kopi, nah kan gitu. Kopi ya udah, saya minta gitu. Kata dia Pak Haji jangan diambil semua, sisain buat saya satu bungkus. Ya udah saya sisain. Next bawa lagi dia berapa bungkus, saya ambil semua, sisain buat saya dia bilang gitu. Nah, terus beliau bilang Pak Haji ini ada bisnisnya dia bilang begitu lalala segala macam. Saya bilang, oke lah, saya bilang gitu. Dan Bu Pita, saya saat itu apa ya berpikir untuk masuk di Swanghor itu simpel Bu Pita. Simpelnya apa? Ya udahlah saya tak masuk. Siapa tahu saya dapat bonus dan bonus saya bisa untuk beli kopi satu kotak dua kotak. Itu aja sudah simpel. Bonus saya cukup untuk beli kopi satu kotak dua kotak. Jadi berpikir saat itu gitu aja karena saya ngopi, saya di sini dapat bonus bisa untuk beli kopi, otomatis kan kopi saya gratis kan begitu. Jadi simpel sekali saya. Tapi alhamdulillah ya, Ibu Vita, dengan Bu Vita datang ke Lampung yang saat itu saya kumpulkan kurang lebih 15 orang itu menjadi tiga jalur ya Bu Vita ya, itulah yang membuat saya menjadi SPM gitu Bu Vita. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan sama Bu Vita soal bisnis Swanghor saya jalankan. Kata Bu Vita saat itu kita di Swanghor itu all out selama 1 tahun. Setelah 1 tahun monggo mau berhenti silahkan, mau dilanjut silahkan. Ya otomatis ada bonus sudah SPM ya udah puluhan juta ya nggak mungkin nggak dilanjutkan gitu ya Bu Vita ya. Nah, itu sejarah saya masuk di Swanghor. Dan alhamdulillah Ibu Vita dan kawan-kawan semua, dengan konsumsi Ganoderma ini ya, itu kebetulan saya belum cerita soal istri ya, saya cerita saya sendiri dulu. Saya sendiri juga banyak punya penyakit. Di antaranya saya punya batu ginjal. Itu dengan konsumsi kopi juara kurang lebih 2 bulan ya itu Bu Vita ya. Alhamdulillah batu ginjal saya keluar, keluar sebesar biji sawo ya. Dan itu saya sudah operasi 2 kali Bu Vita. Saya sudah operasi 2 kali, sekali operasi itu 60 juta ya. Operasinya di Rumah Sakit An-Nur Jogja. Mungkin yang orang Jogja pasti tahu lah, Rumah Sakit An-Nur itu rumah sakit khusus eh, apa? Khusus untuk ginjal lah gitu lah. Ya batu ginjal, ya apa, ya turun berok segala macam seperti itu. Nah Mohon itu. maaf Nah Pak, terus boleh tahu keluar batu ginjalnya setelah minum berapa lama kopi juara? Ini kopi juaranya kopi juara tercampur dengan eh, ekstraknya Ganoderma?
Kopi juara aja Bu, kopi Kopi juara juara aja aja ya, itu luar saya biasa. Yang ya pahit ya, Pak? itu yang manis. Malah yang manis. Orang-orang Jawa kan suka yang manis-manis Bu. Ya, ya. Oke. Ya, itu. Jadi batu ginjal saya keluar. Terus nggak lama dari situ kebas-kebas tangan saya sembuh Bu. Hmm. Nah saya bilang kok ini kebas-kebas sembuh. Terus lagi saya kebetulan punya penyakit saraf kejepit. Itu sudah ke dokter, sudah apa itu? Yang MRI apa-apa yang dimasukkan ke pokoknya di situ waktu dilihat sama alat itu saya diem gitu loh udah kayak kaku kayak mayat itu suruh diem kata dia Pak jangan gerak Pak ya ini cuma setengah jam kalau Bapak gerak diulang lagi apa itu namanya saya nggak tahu itu namanya itu tuh pun di rumah sakit besar itu ada ya memang tuh saraf kejepit di pantat bahkan sudah di apa akupuntur sudah obat sudah terapi nggak sembuh sembuh alhamdulillah dengan konsumsi kopi ini tadi tapi memang itu karena saya juga olahragawan saya nanya instruktur saya bilang sakitnya di sini sudah Pak Haji gerakannya begini dia bilang begitu alhamdulillah itu dalam tempo seminggu sembuh juga nah sudah gitu emas saya juga sembuh sudah gitu saya itu punya penyakit Borongan ya, yang Pak? mana penyakit ini saya lupa ya Borongan. ya, saya Sakitnya itu punya borongan. penyakit, Bu Vita. Ya, saya itu punya penyakit. Yang penyakit itu sering saya lupakan. Saya ingat kalau lagi kambuh, apa itu biduran. Saya punya Oh, penyakit Kaligata biduran. Jadi stres sedikit biduran, kena kipas angin biduran, kotor kena debu biduran, apalagi makan ikan laut. Ah, sudah itu langsung itu biduran. Misalkan di Lampung kan, di Lampung kan banyak pempek. Misalnya kita di masjid atau di mana ada orang jualan pempek yang keliling gitu ya. Ah, kok kayaknya menarik gitu. 15 menit langsung biduran itu, Bu. Makanya saya kalau makan pempek, makan apa itu, saya punya langganan gitu. Memang ikan dia bagus, jadi nggak bisa beli di kaki lima sembarangan gitu, nggak bisa. Gitu. Nah, terus lagi, Alhamdulillah Bu Vita, saya itu kan kemarin juga sempat divonis dokter itu ambeien karena kalau maaf, maaf nih ya, maaf ya, kalau saya BAB itu kan ngeden gitu ya. Itu saya BAB itu 2 hari sekali Bu Vita. Alhamdulillah dengan konsumsi kopi juara ini, saya itu sehari bisa BAB 3 kali. Yang tadinya 2 hari sekali. Saya bilang sama Pak Rusli, saya bilang, Rusli terima kasih, saya bilang gitu. Saya sekarang ini ibarat kata kalau pagi-pagi habis sholat subuh langsung bisa BAB. Plong saya bilang, saya cerita sama beliau begitu. Saya ini bisa BAB lancar ini kayak saya itu punya utang banyak ya, terus lunas gitu loh. Kayak mana sih rasanya? Punya utang banyak, lunas itu rasanya kayak mana itulah saya. Karena BAB 2 hari sekali itu nggak enak banget Bu Vita. Alhamdulillah itu ya. sehari BAB 3 kali 4 kali. Tapi memang saya imbangi dengan yang lain. Saya imbangi dengan olahraga, dengan minum air selalu minum air hangat. Kalau setengah jam sebelum makan saya makan pepaya. Memang saya imbangin begitu Bu Vita. Nah itu yang untuk penyakit saya sendiri. Jadi makanya saya ya Allah senang sekali saya dengan Ganoderma ini Bu Vita. Nah terus mengenai istri saya Bu Vita, istri saya ini stroke hemorrhagic ya pecah pembuluh darahnya di otak kiri ya itu kan karakter karakter stroke itu kalau pecahnya di kiri otomatis yang mati sebelah kanan ya kan gitu yang tidak berfungsi sebelah kanan itu istri saya itu tanggal 3 Januari kemarin itu sudah 5 tahun Bu Vita 5 tahun, tanggal Pak? 3 ya tanggal 3 Januari kemarin itu sudah 5 tahun jadi sudah ulang tahun yang kelima ini sakitnya nyonya Bu Vita. Ya. Luar biasa ya gitu nah istri saya itu memang Bu Vita ya sama dengan saya pekerja keras jadi ya selalu selalu semangat lah kalau kerja ya all out memikirkan bagaimana anak-anak ini nanti cari uangnya tuh lebih mudah dibandingkan kita sebagai orang tua gitu loh Bu Vita. Jadi kita itu memang nabung untuk kuliah anak, nabung untuk sekolah anak, berpikirnya dulu begitu terus gitu karena kita menyadari bahasanya saya dengan nyonya ini nggak pernah kuliah gitu. Jadi ya bagaimana anak kita itu bisa kuliah, bisa jadi dokter, bisa jadi apa notaris, bisa jadi apalah gitu yang maunya anak cita-citanya apa. Karena Anaknya kebetulan Bapak sekarang uh, 2 dokter ya? 2 dokter Bu, anak pertama Cepet dan ya? kedua. Yang pertama lulusan Undip, yang kedua lulusan UPH Pelita Harapan. Hmm. Ya, masih dokter umum semua, masih anak-anak semua ya. Yang ketiga tahun ini insya Allah selesai itu di UMY ngambil notaris tahun ini selesai. Tapi selesai sarjana hukumnya dulu ya. Nanti 2 tahun, nanti baru ambil notarisnya gitu 2 tahun lagi. Yang keempat ini masih SMA kelas 3 rencana mau masuk akmil gitu Bu. Nah istri saya itu Bu memang dari gadis itu tensinya selalu tinggi. Bahkan nggak sekali 2 kali, kalau di tensi itu Bu ya, kalau di tensi itu nggak keluar itu, nggak kebaca. Hmm. Nggak kebaca. Jadi apa itu berapa per berapa itu nggak kebaca. Ibu kandungnya pun begitu. Tapi ibu kandungnya masih kebaca 200 per berapa. Kalau istri saya nggak kebaca. Itu sering padahal itu di rumah sakit sampai si perawatnya juga bingung. Kok nggak kebaca ya? Nah, nggak tahu apa alatnya rusak. Tapi begitu Nancy istri apa mertua saya bisa, begitu istri saya nggak bisa begitu. Nah, sering dia sakit kepala itu. Sakit kepala jadi sudah keliling semua dokter spesialis itu spesialis penyakit dalam itu udah udah keliling Lampung sudah semua dan memang kepala dia selalu pusing. Kalau dia baru kambuh itu
selalu dia bed rest lah gitu ya. Disentuh aja nggak sakit dia. Mau disentuh kakinya, apalagi kepalanya sakit begitu. Nah sembuhnya itu dia bekam bu, bekam di kepala. Kebetulan kita punya langganan bekam, ada alatnya untuk bekam kepala. Sehingga kalau bekam kepala itu biasanya kan rambutnya dicukur ya. Nah ini dia punya alat sehingga nggak perlu dicukur. Nah itu sebulan sekali harus bekam begitu bu. Nah itu lancar, alhamdulillah. Sakitnya itu Bu Vita, saat itu saya sama Nyonya sama anak-anak saya ke Bogor saat itu. Bogor kan pas tahun baruan 2021 ya. Tahun baruan di sana, rencana kita mau buka rumah makan di Bogor kan gitu. Kita udah planning itu sudah segala macam. Pulanglah kami ke Lampung sampai rumah jam setengah 12 malam istirahat. Nah, pagi-pagi saya itu setiap pagi bukan setiap pagi, saya itu 5 waktu selalu ke masjid gitu loh. Nah, pagi itu gerimis. Jangan lagi kok gerimis, hujan deras pun saya selalu ke masjid. Ini gerimis, saya nggak ke masjid gitu loh. Saya bilang, Nyonya saya nanya, ya ke masjid apa di rumah? Ya udah di rumah aja sholat bareng-bareng sama anak-anak. Selesai sholat, istri saya nanya, ya kita mau tahsin nggak? Tahsin itu Bu, ngaji Al-Quran, pembenaran gitu loh Bu, masrotnya itu loh. Nah, masrotnya itu dibenarkan kalau ada kesalahan. Saya bilang, udah nggak usah lah Bu, kita istirahat capek. Masuklah dia ke kamar ya, ke kamar terus ngidupin TV, dia lihat TV, ya saya ketemu sama Pak Jokowi di Kebun Raya Bogor pakai baju merah itu gitu. Oh ya, saya bilang gitu. Ya, terus masuk kamar mandi dia. Begitu masuk kamar mandi, itu kan kamar mandinya di kamar ya. Jadi saya bisa dengar apa gemerisiknya air. Itu air tumpah kok nggak dipatiin gitu loh. Bu, itu air kenapa nggak dipatiin? Saya bilang gitu kan. Nah, saya gedor, gedoran ketiga baru kebuka. Rupanya dia sudah tertidur di situ gitu loh. Nah, saya kan panik Bu ya. Panik pagi-pagi jam 5 gitu ya. Saya bawa ke dokter, saya bawa ke rumah sakit. Depan saya kan rumah sakit Islam. Saya bawa ke situ, dia nolak gitu. Wah, ini nggak bisa Pak. Langsung saya bawa ke rumah sakit yang lebih besar. Sudah gitu, di rumah sakit itu, kata kata dokternya, Pak, ini sudah ketahuan. Istri Bapak ini pecah pembuluh darah di otak kiri. Dia bilang begitu. Ini harus dioperasi dan kita dokternya ada. Cuman herannya Bu ya, hari itu hari Minggu gitu loh. Dokter posisinya di Jakarta. Waduh, paniklah saat itu. Saya bilang begini, panggil dokter itu ke sini berapapun saya bayar. Saya bilang gitu. Ya sudah, akhirnya dokter datang. Cuma karena posisi di Jakarta ya, pecah pembuluh darahnya itu jam 5 pagi, operasinya jam setengah 7 malam. Nah itu sayangnya, kelamaan gitu loh. Bu. Nah itu, jadi istri saya itu ya pecah pembuluh darah di otak kiri, terus batok kepalanya dibongkar ya, operasi ya. Itu dibongkar, sudah gitu dari otaknya itu dipasang selang ya, dapat 6 bulan baru batok kepalanya dipasang lagi. Yang lebih tragis Bu Vita dan kawan-kawan ya. Jadi ibu kandung dia kan masih ada. Saya udah bilang sama keluarga Nyonya, waktu Nyonya sakit itu kan semua datang dari keluarga dari pihak saya, dari pihak Nyonya datang. Saya sampaikan di situ, tolong Memeh ya, itu Memeh itu ibu ya bahasa Lampungnya. Tolong Memeh jangan sampai tahu karena Memeh punya penyakit jantung gitu loh. Nah, nggak tahu kayak mana ceritanya. Besok memang tahu kalau anak kesayangannya sakit gitu loh. Akhirnya saya kan posisi di Lampung Tengah ya di Bandar Jaya, mertua saya di Metro kan gitu. Jarak kurang lebih ya 35 kilo lah. Jadi memang saya ini di sana sudah minta tolong benar. Semua ditelepon saya ditelepon, anak-anak saya ditelepon. Dia bilang, tolong jemput saya mau lihat Nung kata dia gitu. Namanya Nurbaiti panggilnya. Saya mau lihat. Gitu. Cuman karena kondisi nyonya saya masih di rumah sakit masih di ICU ya, ya itu kita nggak panggil beliau karena nggak dipanggil itu beliau serangan jantung dan meninggal. Jadi 3 hari istri saya sakit masih di ruang ICU belum sadar mertua saya meninggal. Itu Bu Vita. Nah terus saya diuji lagi Bu Vita. Ada di situ waktu istri saya sakit paman saya datang. Paman saya ini orang baik. Saya kalau perlu apa-apa yang karena kita bisnis ya kadang saya pinjam duit beliau, beliau pinjam duit saya begitu ya. Itu datang juga ke sini ke rumah saya. Sudah gitu selesai acara, saya kira beliau pulang. Nggak taunya belum nyampe rumah, dia juga punya penyakit. Penyakit apa saya nggak tahu. Dibawa kambuh, langsung masuk rumah sakit ke Bandar Lampung. Seminggu dari situ beliau meninggal. Nggak lama dari situ sudah ada yang di Jawa itu saudara dari saya. Paginya kakaknya meninggal, sore adiknya meninggal, dan segala macam. Jadi total-total saat itu, kalau nggak salah Bu Vita ya, selama sebulan itu Bu Vita ya, keluarga saya itu yang meninggal ada 14 orang. Selama sebulan itu. Jadi, udah stres betul. Saya stres betul. Itu. Ya termasuk mertua saya, paman kandung saya, bude kandung saya, yang lainnya saudara-saudara sepupu begitu. Ya yang di Lampung, yang di Jawa begitu Bu Vita. Nah, ya alhamdulillah saya Bu Vita dan kawan-kawan ya, saya hanya bisa pasrah kepada Allah yang mana memang saya harus sabar gitu karena ini memang ujian gitu. Saudara-saudara saya semuanya ngomong, "Tris, kamu harus sabar. Ujian kamu berat." Ya, saya bilang. Ya, bagaimanapun juga saat itu saya berjuang. Saya berjuang, kata dokter kan, Pak ini kalau stroke begini Pak, ada masa golden period, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua. Jadi selama 6 bulan itu saya gaspol, itu ngobatin nyonya itu habis 800 juta. Harapannya apa? Harapannya supaya nyonya saya sembuh. Jadi saya berharap
sakit apapun pasti ada sembuhnya gitu loh. Karena memang dalilnya kan ada. Dalam Islam itu kan dalilnya ada kullu da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya begitu. Jadi saya semangat. Tapi semangat saya itu dipatahkan sama anak saya yang di kedokteran. Dia bilang begini, ayah saya sudah nanya ke Profesor Saraf, yang di Undip nanya ke Profesor Saraf, yang di UPH nanya sama spesial apa itu Profesor Saraf, yang mana kalau hemoragik itu tidak bisa sembuh gitu loh. Dari 10 orang yang pecah pembuluh darah, yang hidup cuma dua. Di antaranya ya istri saya, ada Tukul Arwana seperti itu. Dan itu kalau sudah begitu ya udah, mereka masih hidup pun bagus begitu. Begitu Bu Pita. Jadi ya ini memang saya harus sabar Bu Pita, karena memang saya akui selama ini maafnya ngomong mungkin saya eh, sombong, mungkin saya apa, mungkin saya orang yang nggak sabaran, mungkin saya merasa saya orang punya, semua bisa saya beli kan gitu. Dan segala-galanya akhirnya ya tadi saya diuji Allah, istri saya sakit, Bu Pita ya. Udah gitu rumah makan memang rumah makan ini kan fashionnya nyonya yang tadinya 13 cabang tinggal tiga kan gitu, otomatis penghasilan turun kan gitu. Belum lagi duit di luar yang miliaran nggak bisa ditarik lagi kan gitu, ya bukan nggak bisa ditarik, hanya dijanji-janjikan ya Pak Haji nanti saya pulangin ya. Bahkan ada yang satu orang tuh megang duit saya 1,4 miliar sampai sekarang belum ada apa ya, belum ada pengembalian, hanya janji-janji saja. Ada yang 400 juta, ada yang sekian sekian, ya sudah risiko saya. Jadi memang Bu Vita saya diuji sama Allah, sakit nyonya, keluarga besar meninggal kan gitu, terus omset saya turun, duit di luar belum bisa pulang dan segala macamnya gitu Bu Vita. Ya saya harus sabar Bu Vita, mau kayak mana lagi, karena saya pun nggak mungkin bisa melawan takdir ya gitu. Dan saya yakin inilah yang terbaik gitu, karena saya punya pedoman, cobaan itu kalau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu insya Allah bagus, insya Allah bagus gitu loh. Yang repot itu, yang bahaya itu kita diuji ya, baik itu diuji dengan sakit ataupun diuji dengan kejayaan, dengan rezeki yang banyak, dan kita lupa kepada Tuhan kita, itu yang bahaya Bu Vita. Selama ujian itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan kita, kepada Allah, insya Allah itu yang terbaik. Itu Bu Vita. Ya, hari-hari saya Bu Vita dan kawan-kawan ya, saya memang ibarat kata saya nggak bisa kemana-mana gitu. Makanya kemarin pun saya sempat bilang juga sama Bu Vita, Bu Vita saya untuk yang jalan-jalan ke luar negeri ini nggak tahu nih bisa apa nggak ini gitu. Karena nyonya saya sakit, kalau anak saya libur, ada yang nungguin, insya Allah saya bisa. Tapi kalau anak saya nggak libur, ya ini repot Bu Vita. Saya bilang gitu, karena kalau ada apa-apa, bagaimana kan begitu. Saya berpikirnya ke sana, walaupun depan rumah saya rumah sakit kan. Bu. Ya kalau kejadiannya siang enak lah, kalau kejadian dia kambuhnya kejang-kejangnya itu tengah malam bagaimana? Begitu Bu Vita. Tapi Ya, alhamdulillah Bu Vita, anak saya pulang gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa enak gitu, ada anak-anak laki-laki saya yang bontot pulang gitu loh Bu Vita. ya. Gitu. Turut prihatin ya, Ya, Pak Sutrisno ya. ya, ya. Jadi memang Bu Vita dan rekan-rekan, eh, apapun kondisinya, kita harus sabar dan nyari solusi. Itu saja. Apapun kondisinya, kita harus sabar dan nyari solusi. Betul. Pasti semua itu ada tepinya. Pasti semua itu ada habisnya gitu loh. Orang sakit nanti sembuh gitu aja. Nah, gitu. Nah, Ada Pak, masalah saya nanti mau tanya masalah nih, Pak. masalah itu akan selesai. Siap. Ya, saya mau tanya nih, Pak. Banyak juga yang ngejapri. Apakah Ibu juga bisa mengkonsumsi produknya Songhor, Ganodermanya, Pak, selama ini? Bagaimana, Pak? Oh ya, nyonya saya itu setiap pagi bangun tidur ya, bangun tidur habis dia dia walaupun sakit dia alhamdulillah sholat 5 waktu nggak pernah telat, yaitu walaupun dengan posisi tidur, dengan posisi duduk sebisa dia lah gitu ya. Setelah itu dia pagi-pagi buta dia sudah minum kopi juara. Hmm. Nah, semenjak konsumsi kopi itu alhamdulillah eh, ini sudah setahun lebih Bu Vita ya, udah nggak ke Ya. dokter lagi, Hah? udah nggak ke Maksudnya dokter gimana, lagi, Pak? udah nggak kontrol dokter lagi. Oh, gitu. Artinya Tadinya membaik kan gitu ada, ya, Pak ya? Ada perbaikan. kalau perbaikan ya ada lah ya, tapi lebih ke setak lah Bu Vita ya. Karena untuk hemorrhagic ini asal dia nggak ngedrop itu berarti sudah bagus gitu loh Bu Vita. Kata dokter gitu. Yang penting nyonya ini istri saya ini stuck itu sudah bagus gitu loh. Karena Hmm. kan sudah melewati masa golden period, sudah melewati 6 bulan tadi itu. Gitu. Yang penting dia stuck itu sudah bagus gitu loh. Karena kalau dia kambuh Bu Vita itu apa kejang-kejang Bu Vita. Iya. Tapi semenjak Kejang-kejang, minum kopi kejang-kejang. juara, kejangnya berkurang gitu. Semenjak minum kopi juara boleh dibilang kejang baru sekali. Wow. Waktu waktu sebelum minum kopi juara itu sebulan bisa 2 kali. Semenjak minum ini alhamdulillah sudah Alhamdulillah. setahun ini hanya sekali. Itu pun sekali karena kondisi dia kecapean, saya ajak jalan-jalan, udah gitu musim hujan, dingin kan, dingin kan pasti mandiin, selesai mandi itu gitu, kejang-kejang gitu loh. Karena memang karakter orang stroke ini, Bu Vita dan kawan-kawan, itu memang labil gitu loh. Emosian. Jadi misal baru dimandiin, udah dibilangin, Bu mandi gak usah keramas ya pagi-pagi, keramasnya nanti sore. Marah dia. Pokoknya intinya orang stroke itu adanya marah, 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 dan marah. Kita Hmm. harus sabar, nggak bisa nggak. Itu aja. Jadi Luar dia biasa. ngomong apa, ngoceh apa, ya sudah biarin aja. Kebetulan kan syarat ngomongnya putus.
Jadi ya ngomongnya kan nggak jelas, ngomong cuma alun, alim, ya sudah, entah ngomong apa nggak tahu. Nah itu, karena syarat ngomongnya putus itulah, akhirnya kadang-kadang saya tuh ribut juga sama dia, gitu. Saya ngomong, dia tahu apa yang saya mau, dia tahu. Cuman Ya. begitu dia ngomong, saya nggak tahu, kan ngomongnya cuma alun alim. Nah, mau makan ya alun alim, mau mandi alun alim, mau ke kamar mandi pipis lah alun alim, mau minta apa alun alim kan gitu. Ya makanya Bapak jadi suami idaman ini luar biasa. Ya. Pada dasarnya memang kita harus tanggung jawab Bu Vita, apapun gitu. Memang kita harus tanggung jawab kepada anak istri, tanggung Ya. jawab kepada kawan-kawan, saudara gitu. Itu memang saya memang dari kecil dilatih untuk jadi orang tanggung jawab gitu loh. Karena istri saya waktu sehat pun dia cerita sama anak-anak saya, ayah kamu ini orangnya, karena ayah kamu ini orang jalanan, hobinya berantem, hobinya segala macam, wah semuanya serba pengen cepat, semuanya serba semi perfect. Ayah kamu ini nggak ada bagus-bagusnya, kata istri saya gitu sama anak-anak. Bagusnya cuma satu, apa? Tanggung jawab. Itu aja sudah. Dia tanggung jawab dalam segala hal. Kalau ada apa-apa dia tanggung jawab. Apa aja apa dia tanggung jawab. Cuman memang kelakuannya kayak gitu gitu. Gitu. Iya, Jadi luar cuma biasa, satu, Pak. tanggung jawab itu aja udah. Yang lainnya kacau dia bilang gitu. Ya, termasuk sekarang nambah ya, Pak, tanggung jawab terhadap timnya ya, downline-nya ya. Oh ya harus itu Bu, Ya harus dong. Itu keluarga harus baru itu. ya, Pak ya. Ya, Ya, jadi Pak, untuk Pak kawan Trisno, em, siap. Ibu nggak ditambah ekstra Ganoderma, Pak? Misalnya Jahor Eh kema atau... ya, Heeh. kemarin itu sempat saya coba nambah diahor Bu. Nambah diahor itu dia panas dingin. Hmm. Mungkin detok ya, panas dingin, saya ketakutan. Aduh, udah berhenti aja, berhenti. Saya bilang, takut saya bilang. Jadi dia ngonsumsi jaur itu selama baru 3 hari, itu dia menggigil. Saya kan takut, Bu. Ah, udahlah berhenti aja, udah pakai dosis yang rendah aja, pakai kopi aja. Udah. Gitu, Oh, Bu. Jadi kita mau naikkan dosis, karena terjadi detok, saya takut, Bu. iya. Saya takut. Tapi tadi Ya, Bapak lihat kan presentasinya Ibu Agustina ya, Vice Manager Agustina, ya, bahwa ya, detuk itu tidak perlu takut sih, gitu. Ya semoga nanti pelan-pelan ditambah ekstraknya Pak, karena kan banyak sekali ya, stroke-stroke berat itu yang tertolong juga ya Pak, setelah ditambah eh, dengan ekstrak Ganoderma. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja sih Pak. Yang penting kan Ibu mau minum kopi Ganodermanya itu udah bagus ya, seperti yang Bapak bilang tadi ya. ya. Hmm. Jadi gini Bu ya, yang disampaikan Ibu PM Agustina itu betul. Kita jangan takut dengan detok. Mhm. Itu kalau posisinya Bu Agustina sama orang lain atau dokter sama pasien. Ini kan posisinya suami istri, gitu Nggak loh. tega ya. Jadi nggak ngelihatnya nggak tega gitu loh Bu. Iya, iya. Ngelihatnya nggak tega. Makanya saya bilang udah biarin lah walaupun istri saya sakit nggak apa-apa lah. Yang penting saya masih bisa ngelihat dia, saya masih bisa bercandain dia. Ya, Ah, pokoknya saya masih bisa berpelukan sama dia, saya masih bisa mencium luar biasa. keningnya kan gitu. Gitu Kalau saya Bapak, masih ya, bisa. apa tadi yang Bapak penyakit borongan yang Bapak bilang tadi di awal, itu semuanya Hmm, membaik benar ya sampai sekarang. Ibaratnya Bapak benar-benar merasakan emang kopi juara ini menolong kesehatannya Bapak banget gitu ya. wow, banget banget Bu. Banget banget Bu. Saya Ya. sehari itu Bu ya, konsumsi kopi itu 4 bungkus sehari Bu. 4 saset? 4 saset sehari Oke. gitu. Saya mau zoomin aja saya langsung minum 2 saset. Tadi Oh ya, pagi 1 saset, tadi pagi 1 saset, siang 1 saset, tadi mau fitness 1 saset, ini dua berarti 5 udah wah hari ini. iya. Sama dong Pak. Ini saya yang keempat nih Pak. Ntar sebelum tidur saya nambah lagi. Ya, Sama saya. Ini iya, tadi 1 gelas ini isi 2 Bu. iya. Nih. Memang. Oh isi dua. Oke, Iya, luar biar biasa. kental. Biar kental. Ya, Pak, Begitu Bu. Pak Haji, terakhir nih, Siap. tolong beri, Bapak harus buka cara kerjanya Bapak sambil mengurus istri dan mengerti. Saya ingat sekali Bapak tuh kan bolak-balik nanya saya, ini gimana Bu Vita? Karena memang nggak pernah nggak ngerti MLM gitu ya Pak ya. Maksudnya Mm-mm. gini, dengan situasinya Bapak gitu ya, tapi Bapak akhirnya bisa menjadi seorang senior vice manager, bahkan sudah 2 kali ikut trip ya bersama kami. Itu luar biasa sekali. Salut benar saya. Boleh dong Pak berbagi kepada teman-teman di sini supaya teman-teman nanti bisa mengejar Mesir. Kita kerja tahun ini untuk mengejar Mesir tahun depan atau tahun depannya lagi ke Jepang dan ke Switzerland. Di spill Pak, istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang. Berbagi. Bagaimana cara kerja Bapak? Ya. Cara kerja saya, Bu, dan kawan-kawan semua, saya itu cara kerja saya karena ini dunia baru saya. Saya kan dagang konvensional ya, dagang. Saya kan memang fashion nyonya itu kuliner. Kalau fashion saya itu kan ini fashion saya ini agak keren, Bu. Saya main ruko, Bu. Jadi zaman SBY itu saya banyak bangun ruko di Bandar Lampung, saya bangun, saya jual, saya bangun, saya jual begitu, Bu. Nah, itu ya saya dapat duit banyak dari situ gitu, Bu. Karena satu ruko itu kalau transaksi ya untung minimal 250 juta satu pintu itu. Saya bangun begitu. Saya banyak ruko-ruko yang seperti itu. Karena ini saya selalu banyak belajar dengan senior saya, dengan Pak Rusli, bahkan saya juga dengan Pak Nurdin ya. Bahkan saya tidak malu-malu untuk konsultasi dengan mitra saya, dengan dosen saya Pak Suryadi gitu. Karena beliau bertiga ini pemain multi level. Jadi saya harus banyak belajar sama beliau dan beliau katakan Pak Haji hebat.
bukan pemain multi level, tapi bisa SPM. Beliau bilang begitu. Apa kiat saya? Kiat saya cuma sabar aja, Bu. Saya sabar, saya selalu ini cerita Bu ya. Saya pertama kali ngisi presentasi di rumahnya Pak Rusli itu puasa puasa yang ketiga ya. Ini kemarin puasa. Kemarin puasa yang ketiga, puasa yang 2023 4. atau 2024 ya. Nah, itu. Saya ngisi presentasi di situ, saya diledek sama beberapa mitra saya. Wah, Pak Haji itu VM jalur langit katanya gitu. Nggak pernah presentasi, tapi bisa jadi VM. Jalur langit kata dia. Ya saya sampaikan. Saya memang kalau doa saya kuat. Saya bilang. Saya memang sholat tahajud, saya jam 3 udah bangun, saya tahajud nggak pernah telat, Bu. Nah, setahun penuh. Sholat duha juga begitu, saya nggak pernah telat. Pagi selalu sholat duha, ya ngaji dan segala. Jadi memang jalur langit itu memang selalu saya pakai, Bu Kita. Nah, terus saya sabar, Bu Kita. Intinya gitu saja. Saya sabar karena itu tadi saya ada keterbatasan, Bu Kita. Saya nggak bisa seperti kawan-kawan hari ini, wah, ayo kita ke sana, ayo ke sana. Saya nggak bisa begitu. Mengingat ada ada nyonya saya, ada bayi tua yang harus saya rawat, Bu Kita. Kan gitu. Karena nyonya saya ini kalau saya pergi malam gitu ya, saya belum pulang, dia nggak bisa tidur, gitu loh. Dia nggak bisa tidur, gitu loh. Nggak bisa tidur. Kalau saya malam belum datang gitu, nggak tidur. Jadi kalau saya sudah di rumah, baru dia tenang gitu loh. Karena nyonya saya ini nggak tahu ya, semenjak sakit ini, saya ngeluh sedikit sakit, aduh Bu, ini saya sakit itu. Dia langsung sedih gitu dia, langsung nangis gitu. Saya juga heran, ini orang sakit ngelihat saya sakit kok dia sedih gitu loh. Gitu Bu. Jadi kembali lagi kiat saya jalankan ini sesuai dengan petunjuknya Bu Vita, petunjuknya Pak Rusli, Pak Nurdin, petunjuknya Pak Surliadi ya. Saya jalankan semampu saya begitu Bu. Karena ibarat kata kata orang Jawa ya ibarat kata pala saya dilepas, cuman buntut saya ini kan diikat Bu. Jadi lepas tapi diikat, jadi nggak bisa kemana-mana, kepater Bu, nggak bisa kemana-mana saya gitu loh. Tapi Oke, tadi itu berarti saya selalu Bapak konsisten. pembinaannya dari rumah ya, paling banyak ya. Dari rumah Bu, saya sering mengundang mitra-mitra saya ataupun orang luar itu saya undang ke rumah makan saya. Ya udah, saya akhirnya harus modalin, harus ngasih makan, harus ngasih kopi gitu loh. Nah kopi kebetulan selalu dibantu sama Pak Rusli gitu loh. Kalau makan karena kita rumah makan ya udah gitu. Saya sering manggil mereka di rumah makan saya, jadi saya nggak kemana-mana gitu. Walaupun ya kadang-kadang ngisi juga kemana-mana atau main nggak jauh-jauh. Begitu Bu. Berarti Bapak Intinya kita harus sabar di Bu. awal Kuncinya membangun kita harus tiga sabar. jalur ya Pak? Tiga jalur di awal ya, menguatkan Tiga tiga. jalur di awal dan sekarang saya sudah 7 jalur. Lima jalur saya sudah merah semua setiap bulan. Oh, keren. 5 jalur saya sudah merah semua, udah mendekati SPPM lah gitu ya. Ya, ya. Keren-keren Pak. Berarti sudah stabil di atas 20 juta ya per bulan ya. Insya Allah. Ya, semoga Jadi terus ya Pak. untuk kawan-kawan intinya harus sabar. Itu aja, sabar, konsisten. Karena yang kita bangun ini jaringan gitu loh. Dan kita harus paham bahwasanya bisnis ini di tahun 2026 ini kan ekonomi juga kurang bagus ya, saya lihat ya kan begitu. Jadi bisnis apa lagi yang mau kita jalankan gitu loh. Mhm. Kalau bukan Suanghor. Suanghor ini kurang apa lagi? Pertama ya tanpa modal gitu. Udah gitu bisa dilakukan kapan saja sambil ngurusin orang sakit, sambil ngurusin rumah makan, sambil ngurusin travel saya bisa kan gitu. Udah gitu kita bisa online gitu loh. Jadi letak ruginya di mana? Nggak ada gitu loh. Makanya enak betul di Suanghor ini. Dan bagi saya untuk jalan-jalan ke luar negeri itu ya menurut saya ya mudah gitu loh. Buktinya ya walaupun saya tuh poinnya cukup di bulan November ataupun Desember, tapi kan saya masih ikut juga, Bu. Gitu. Berarti tahun depan harus Intinya Mesir ikut juga ya Pak? oh ya udah pasti Bu, udah pasti itu, udah Ya, pasti itu. Karena saya nilai yang berat itu yang pertama Bu. Kalau yang kedua, ketiga ini menurut feeling saya kok gampang gitu Bu. ya. Karena kan Berarti jaringan Bapak sudah Ibu terbentuk. semua lolos dulu satu kali ya Pak. Nanti tahun berikutnya Ya, tuh pasti akan dimudahkan ya. Karena memang ya, terbukti ya Pak ya. Yang kemarin ya, sama kita ke Shanghai 10 orang, sekarang berangkat juga ke Chengdu ya Pak ya. Malah ya, bertambah jadi 33 orang. Benar ya Pak Trisno? betul. Ya, Ya, luar biasa. Oke Pak Trisno, terima kasih banyak ya untuk sharingnya.